kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Ya. Oke, karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu, supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Nah, izin saya lanjutkan ya. Ini masuk di tanggal 15. Jadi di tanggal 15 itu Tenovi itu kembali menghubungi Mas Agus ya terkait perkembangan bahwa kita juga berkabar dari keluarga Mas Agus bahwa Mas Agus ini sering istilahnya apa, depresi gitu kan, dan pada saat itu yang kita dapat informasinya bisa tenang salah satunya kalau bertemu atau ngobrol dengan Tenovi gitu kan. Akhirnya Mas Agus juga atau keluarga Mas Agus juga menyampaikan bahwa Mas Agus butuh support atau dukungan dari keluarga kandungnya yang berdomisili di Aceh, itu ayah ibunya gitu kan. Nah akhirnya kita rembukan apa kendalanya, yaitu yang utamanya ya pasti transportasinya ya, biayanya gitu ya, untuk dari Aceh ke Jakarta. Nah akhirnya di tanggal 16 September itu Tenovi berkunjung ke rumah keluarga Mas Agus untuk kedua kalinya sekaligus penyerahan donasi yang memang sudah di open melalui tadi Tenovi sudah sampaikan di Instagramnya Tenovi selama 2 hari ya. Itu terkumpul, teman-teman bisa lihat di slide, itu terkumpul 23 juta rupiah dan 12 juta rupiah, jadi totalnya 35 juta pada saat itu. Oke, selanjutnya ya, jadi kita juga dapat info bahwa pada saat pengobatan pertama kali itu Mas Agus kan ditindak secara tindakan medis pertolongan pertama lah di RSUD Cengkareng. Namun keluarga juga bingung ya, karena salah satu alasan tadi menghubungi Tenovi karena kendala biaya. Sedangkan dari pengakuan atau cerita dari keluarga Mas Agus, keluarga pelaku yang menjanjikan untuk mengcover biaya pengobatan itu juga mungkin tidak terrealisasi ya. Rekan-rekan media bisa lihat saat kita komunikasi dengan Bang Densu itu memang Tenovi menyarankan itu rekening yayasan. Tapi saat di lokasi karena memang Tenovinya nggak hadir dan tim yang mengantar juga nggak sampai dalam, menunggu di luar, itu menurut informasi yang kita terima dari timnya Bang Densu, dari pihak keluarga Mas Agus menginginkan rekening atas nama pribadi Mas Agus supaya cepat pengambilannya. Iya itu. Oke, jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang
banyak gitu, karena untuk pencaplokan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama, mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan. Waktu poin pertama ya. Makanya saya menghubungin Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan. Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf saya diserang. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu, gitu kita melihat oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya. Itu saja. Itu. Nah ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Ada open donasi lainnya atas nama salah satu relawan. Boleh labelnya dicopot aja. Terima kasih Cek Novi. Jelas ya suara saya? Ya, buka aja. Oke. Ini di tanggal 7 ya. Di tanggal 7 kita minta mutasinya. Di situ ada keterangannya. Dari sisi keluarga menyebutkan bahwa ada kesulitan karena kartu yang dimiliki itu jenisnya tidak memungkinkan untuk cetak dari m-banking, jadi sehingga harus Mas Agus yang datang. Kenapa harus Mas Agus? Karena mereka sebelumnya sudah coba pakai surat kuasa ya, itu nggak dikasih sama bank, walaupun yang datang istrinya. Oke, jadi di sini masih menggunakan BPJS mereka. Nah, di tanggal 8 akhirnya Mas Agus itu ke bank ditemenin sama kuasa hukumnya dari pos bakumnya yang mengurus pidananya perkara Mas Agus dengan Mas pelaku itu ke bank dan akhirnya didapatkan mutasi yang dimaksud. Nah, selanjutnya mutasi itu 1 hari kemudian mungkin baru dikirim ke saya dan saya cek di mutasi itu. Mungkin teman-teman media juga udah pernah dengar ya di YouTube, di situ ada beberapa kali transaksi mulai dari tanggal 27 September kalau nggak salah. Itu 5 kali sampai tanggal 3 atau tanggal 5 Oktober, 5 kali ke rekening istrinya, 2 kali ke rekening Mbak V tadi, 1 kali ke rekening kakaknya Mas Agus. Jadi alirannya seperti ini menurut hemat kami gitu kan, dengan donasi yang sebesar itu, sedangkan mereka juga masih mengupayakan menggunakan layanan BPJS yang dimana memang bagus, BPJS bagus, cuma memang itu tadi dengan kapasitas nasional mungkin banyak antrian. Seharusnya perpindahan uang sebanyak 50 juta sekali transfer ini kan mereka bisa gunakan jalur pribadi ya kalau menurut logika kita.
Itulah yang kita tanyakan. Lalu ketiga rekening penerima ini kita juga mintakan pertanggungjawabannya masing-masing, bagaimana ini duitnya untuk keperluan apa gitu kan. Sedangkan pengobatan masih BPJS pada saat itu. Nah, selanjutnya di 11 Oktober itu akhirnya keluarga yang bisa teman-teman lihat itu ada lagi tayangan podcastnya di Rumah Tenovi melakukan mediasi, ingin menjelaskan secara langsung. Jadi baik dari rekening yang atas nama istrinya, atas nama kakaknya, dan atas nama saudara istrinya mau dijelaskan. Nah, sedangkan di dalam podcast ini aku kebetulan datangnya terlambat ya, bisa dilihat di situ. Dari keluarga istri Mas Agus itu pembayaran hutangnya enggak 95,780 sekian itu sesuai duit yang ditransfer oleh istri dari Mas Agus ke mereka. Karena kenapa? Mereka hanya memberikan eksposur hutang, bukan bukti pembayaran gitu. Jadi itu kan harus dua ya petunjuknya ya, ada bukti tagihannya sama bukti pembayarannya. Kenapa? Karena ternyata pembayaran atau pelunasan itu mungkin ada pengurangan denda, sehingga ketika diminta mutasi itu dananya hanya dibayar lunas, sertifikatnya dapat itu 35 juta aja misalnya untuk makan pribadi gitu. Itu yang poin keluarga tidak mau sampai terungkap. Maka dari itu ya menurut kita kasihan lah Mas Agus nih kalau begini terus gitu, karena itu yang poin pembahasan saya sama ayahnya gitu, dan itulah yang didukung ayahnya. Kenapa kok udah di pihak netral aja, karena mereka juga nggak bisa berdaya, nggak bisa apa-apa kalau diminta terus gitu. Jadi ini kan urgensinya yang penting ya gitu kan. Kita juga paham Mas Agus kita suruh kontrak juga riskan gitu ya dengan kondisinya gitu kan. Di satu sisi juga tetap butuh dengan keluarga istrinya gitu ya, solusi terbaiknya itu. Nah itu yang kita bingung, kenapa itu yang sekarang dipermasalahkan gitu kan. Nah ya nanti mungkin kita bisa klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada keterangan nih di tanggal 13 lanjutan pemeriksaan. Jadi setelah dana dipindahkan itu proses pengobatan Mas Agus berlanjut juga di JC dengan sistem reimbursement dari yayasan. Jadi apapun yang artinya diinformasikan oleh dokter, kita bantu analisa, kita bantu kasih pertanyaan, coba tanya ininya sama dokter, tanya ini, tanya itu. Akhirnya di situ kan dia di USG, dia di ini, di itu, dan dapatlah rencana tindakan ya. Ada rencana tindakannya, yaitu tindakan yang pertama untuk operasi kelopak. Jadi di sini kita menyarankan untuk cangkok, tapi memang menurut dokter itu untuk dicangkok nggak memungkinkan karena harusnya sedari awal tuh. Kenapa? Karena ini masalahnya bukan benturan tapi cairan, yang cairan ini masuk meresap ke dalam. Nah, jadi dokter belum yakin untuk melakukan upaya pencakokan atau donor mata, sehingga menyarankan rencana-rencana lain, yaitu mau diperiksa dulu listrik matanya atau saraf matanya. Ya kita saranin ya udah ikutin aja dulu gitu kan, siapa tahu bisa. Tapi setelah di USG ini informasinya benar-benar mungkin udah nggak bisa ya, udah beberapa ahli gitu, udah melalui beberapa ahli udah nggak bisa. Akhirnya disepakati untuk kosmetik supaya tampilannya tidak mengerikan atau seperti apa, atau bisa ada kelopaknya bisa tidur gitu kan. Next kita di 14. Nah selama proses ini kan sudah selesai dari podcast Bang Densi, sudah selesai klarifikasi, which is duitnya sudah pindah ke yayasan gitu kan.
Tapi mutasi rekening yang 95,8 ini masih jadi polemik karena nggak dikasih. Sedangkan kita udah tahu sebetulnya dia cuma bayar kayaknya exposure bank ini yang ada stabilo orange 95,7 sekian 200 sekian. Sedangkan kita udah tahu ini, data-data ini kita udah tahu. Kita cuma meminta kejujuran aja gitu. Karena kita kan juga cek gitu. Selalu berkelit, dan inilah disinilah yang mungkin teman-teman media juga tahu ya, yang di framing seolah-olah Renovi maksa ngancem nggak ada, pindah-pindah itu nggak ada ngancem. Tapi ketika minta mutasi, disitulah ada bahasa dari Renovi, kayak tahu nggak mau kasih mutasi, kita lapor dinsos, atau kita ya serahkan aja lah sama dinsos, kita nggak tahu deh gitu. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak sih kemana-mana. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggung jawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah ini saya cantumkan juga, saya kasih ya, mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada, dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap, saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Itu ini boleh dikasih, ini nominalnya. Sudah. Sebutin kok, boleh disebutin nggak? Nggak kelihatan. Aku baca akhirnya aja ya, bahwa saldo akhir Pertanggal berapa? per tanggal sorry di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya, ya 1,5 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Jadi di sini ya, jadi terakhir itu posisinya 1,5. Dan dijelaskan juga bahwa saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulannya mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya gitu. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Makanya dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali, bukan saya menantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya. Itu aja. Yang menurut pendapat Renovi, kenapa tidak dilakukan dan mereka tidak terbuka dari sejak awal donasi itu mereka ketahui sejumlah 1 M lebih itu? Apabila pada saat itu mereka langsung sampaikan
Novi, alhamdulillah kita dapat 1 miliar sekian. Saya yakin pada saat itu juga Teh Novi langsung, ayo, sudah nggak usah tunggu lagi, kita ke JC, langsung ke JC, ayo cari dokter terbaik, langsung USG mata, apa tindakan yang diperlukan, kita punya dana ini, langsung gunakan. Yang terlintas dari pemikiran Teh Novi, keputusasaannya, kenapa ini cukup lama untuk diberitahukan dan terbuka dari pihak keluarganya Mas Agus. Kita pahami keterbatasan Mas Agus ini atas penderitaan yang dialaminya, tekanan psikologis yang sangat mendalam tentunya. Ya kita pahami keterbatasan beliau. Akan tapi di sini Teh Novi hadir di sana untuk agar supaya cepat melakukan penanganan pengobatan yang terbaik seperti itu. Selanjutnya, ketika akhirnya Teh Novi ini mempermasalahkan terkait mutasi, diketahui terdapat dana-dana, lebih lanjut disepakati dengan pihak keluarga agar supaya ada dana 1M ya, itu dialihkan ke yayasan guna pengelolaan, bukan untuk digunakan yayasan untuk kepentingan tertentu, tidak, untuk pengelolaan, dan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak keluarga. Dan perlu jadi catatan, pihak bank dalam hal ini melakukan double check agar supaya pemindah bukuan dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Dengan cara apa pihak bank melakukan hal tersebut? Langsung menanyakan kepada Mas Agus, kepada istrinya, untuk apa dilakukan pengalihan dana dari rekening Mas Agus ke yayasan. Berulang kali oleh petugas bank, customer service, sampai mungkin manajer itu nih, detailer customer service berulang. Untuk apa? Mereka melihat tentunya Mas Agus dengan kondisi yang sangat menyedihkan pada saat itu datang, dan adanya keterbatasan kemampuan untuk melihat, dikhawatirkan terdapat adanya penyalahgunaan atau digiring sedemikian rupa agar supaya untuk mentransfer atau pemindah bukuan. Akan tapi pihak bank dalam hal ini melakukan double check. Beberapa kali itu dilakukan. Saksinya ada, Mas Giri? Dari pihak keluarganya lengkap semua. Mas Giri cuma lihat dari jauh, dari belakang, karena tidak ada yang boleh berkepentingan untuk ikut wawancara tersebut selain dari keluarganya. Jangan sampai ada pihak ketiga mengintervensi. Dikhawatirkan takutnya ada pengancaman, penekanan, dan lain apapun itu namanya. Benar-benar secure yang dilakukan oleh pihak bank tersebut. Selanjutnya pada saat itu berhasil dilakukan pemindah bukuan.